Malam itu, Vida duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh manis buatan Hafiz, suaminya. Angin lembut membelai rambut panjangnya, dan suasana desa terasa begitu tenang. Dari dalam rumah, Hafiz muncul sambil membawa selimut kecil. "Sayang, jangan duduk di luar terlalu malam, nanti masuk angin," ucap Hafiz sambil menyelimuti bahu Vida. "Aku cuma mau menikmati malam sebentar saja," balas Vida tersenyum. Hafiz duduk di sampingnya, mengusap lembut tangan Vida. Lalu ia menatap mata istrinya dalam-dalam. "Aku bersyukur Allah mempertemukanku dengan kamu, Vid. Cintaku padamu tak akan pernah habis, bahkan kalau aku mati sekalipun." Kalimat itu membuat Vida terdiam. Ucapan Hafiz begitu manis, namun tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Matanya menoleh ke arah jendela kaca di ruang tamu yang sedikit terbuka. Di sana, ia melihat bayangan wanita berdiri tepat di belakang Hafiz. Bayangan itu tak terlihat jelas, namun sosoknya tinggi, berambut panjang, dan memandang tajam ke arah Vida. Vida tercekat. Ia berkedip cepat, dan ketika menoleh lagi, bayangan itu sudah tak ada. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Hafiz. Enggak apa-apa. Mungkin aku ngantuk." Vida memaksakan senyum. Malam itu, ia mencoba tidur, namun pikirannya berputar. Kenapa setiap kali Hafiz mengucap kalimat cinta, selalu ada bayangan itu? Vida mendatangi rumah sahabatnya, Gisel, yang sedang mencuci baju di halaman. "Gis, aku mau cerita. Tapi tolong jangan bilang aku gila, ya?" "Ya Allah, kamu kenapa?" Setiap kali Hafiz bilang kata cinta, aku melihat bayangan perempuan di belakangnya. Seolah-olah dia cemburu. Gisel menatapnya bingung, lalu tertawa kecil. "Mungkin kamu capek, atau itu cuma bayangan dari lampu, Vid. Tapi ini udah 3 kali terjadi, dan rasanya nyata banget." "Tenang, Vid. Mungkin kamu cuma terlalu sayang sama Hafiz, sampai otakmu mainin perasaanmu sendiri." Namun, Vida tahu ini bukan soal perasaan. Ia yakin ada sesuatu yang belum ia tahu tentang Hafiz. Vida sedang menyiapkan makan malam ketika Hafiz tiba-tiba memeluknya dari belakang dan membisik. "Aku cinta kamu, Vida. Aku tak akan pernah meninggalkan kamu, bahkan kalau aku harus mati sekalipun." Dan lagi-lagi, bayangan itu muncul. Kali ini lebih jelas. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di cermin lemari, mengenakan baju putih, dan tatapannya penuh dendam. Wajahnya seperti tersenyum miring. Vida menjatuhkan sendok dari tangannya. Nafasnya memburu. Siapa dia? Dan kenapa dia selalu muncul saat Hafiz mengucap cinta? Malam itu, Vida tak bisa tidur. Ia hanya menatap Hafiz yang terlelap di sampingnya. Satu pikiran mulai muncul. Cinta Hafiz padaku, apakah tulus? Atau ada cinta lain yang belum selesai di masa lalunya? Bayangan di dalam cermin kali ini menoleh langsung ke arah Vida. "Kamu telah mengambil milikku." Malam terus bergulir. Vida berkeringat dingin di tempat tidur, memandangi Hafiz yang terlelap di sampingnya. Bayangan perempuan yang tadi dilihatnya di cermin masih membekas jelas di benaknya. Senyum menyeringai, tatapan tajam, dan seolah dia ingin merebut sesuatu. Pagi harinya, Vida memutuskan untuk tidak membicarakan hal itu kepada Hafiz. Ia takut dibilang tidak waras, apalagi suaminya sangat lembut dan perhatian. Tapi perasaannya mengatakan, ada sesuatu yang disembunyikan Hafiz. Saat Hafiz berangkat kerja, Vida duduk di ruang tamu sambil membawa buku doa. Ia membuka jendela untuk menghirup udara pagi. Namun, pandangannya terhenti pada bekas cap tangan hitam di kaca jendela. "Allah, ini apaan?" gumamnya gemetar. Bekas itu tidak berasal dari luar. Jelas sekali dari dalam rumah. Dan ukurannya seperti tangan perempuan dewasa. Vida mundur perlahan, lalu mengambil air wudhu. Ia mulai membaca ayat-ayat pendek yang diajarkan ibunya dulu. Namun, saat ia hendak menutup kitab kecilnya, terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah dapur. "Hihihi." Suara itu sangat lirih, namun jelas terdengar.
Vida nekat mendatangi dapur. Namun tidak ada siapa-siapa. Kecuali sebuah pot bunga pecah di lantai. Vida akhirnya menceritakan semuanya pada Giselle. Kali ini dengan wajah yang benar-benar panik. Giselle, aku gak tahan lagi. Bayangan itu makin jelas. Bahkan suara tawa perempuan muncul dari dapur tadi pagi. Astagfirullah, serius? Fit? Iya. Dan aku yakin, itu muncul setiap Hafiz mengucap kata cinta. Aku udah hafal polanya. Giselle yang awalnya skeptis kini mulai terdiam. Ia lalu berkata pelan. Fit, kamu pernah tanya gak ke Hafiz soal masa lalunya? Belum. Tapi, kamu kenal adik iparku kan? Si Adit, dia pendiam banget. Kalau begitu, coba kamu pancing Adit. Siapa tahu dia tahu sesuatu. Malam itu, saat Hafiz lembur dan belum pulang, Adit sedang menonton televisi di ruang tamu. Vida duduk di sampingnya sambil membawa teh. Adit, aku mau nanya, boleh? Kakakmu dulu pernah punya pacar, kan? Adit diam. Tolong jawab jujur. Aku ngerasa ada yang gak beres. Adit akhirnya menarik napas. Iya, Mbak. Namanya Melia. Mereka dulu pacaran sejak SMA. Tapi saat mereka mau tunangan, Melia meninggal. Gantung diri. Vida menutup mulutnya. Jantungnya berdegup kencang. Gantung diri. Katanya karena Hafiz mau nikah sama orang lain. Melia gak terima. Malam harinya, Vida menunggu Hafiz pulang. Ketika Hafiz akhirnya tiba dan memeluk Vida, ia berbisik. Maaf lama, sayang. Tapi sungguh, aku kangen banget. Aku cinta kamu. Dan lagi-lagi, sosok itu muncul. Tapi kali ini lebih jelas. Sangat dekat. Seperti berdiri tepat di antara mereka. Wajahnya pucat. Matanya hitam legam. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun, Vida bisa melihat bekas jeratan di lehernya. Luka membiru. Sosok itu membuka mulut dan berbisik. Aku belum selesai. Vida menjerit dan jatuh pingsan. Ketika Vida sadar, Hafiz tampak panik dan memeluknya. Tapi Vida hanya menangis dalam hati. Ia sadar, bayangan itu bukan hanya ilusi, tapi bagian dari masa lalu suaminya yang belum selesai. Dan yang lebih menyeramkan, sosok itu seakan menuntut cinta yang belum ditepati. Vida duduk diam di ruang tengah. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar. Sejak pingsan malam itu, ia mulai percaya sepenuhnya bayangan perempuan itu nyata. Dan setiap Hafiz mengucapkan cinta, sosok itu muncul, lebih jelas, lebih mengancam. Pagi itu, Hafiz tampak seperti biasa, lembut, penuh perhatian, seolah tidak ada apa-apa yang aneh terjadi malam sebelumnya. Sayang, kamu yakin sudah sehat? Aku bisa izin kerja kalau kamu belum kuat. Nggak usah, Mas. Aku cuma kecapean, jawab Vida pelan. Dalam hati, Vida menyimpan luka. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin tahu siapa sebenarnya Melia, dan apa hubungan arwahnya dengan Hafiz. Saat Hafiz berangkat kerja, Vida nekat menyusuri lemari-lemari tua di kamar belakang. Ia mengingat sesuatu. Dulu sebelum menikah, Hafiz sempat menyimpan satu kotak besar yang ia larang Vida buka. Vida menemukannya. Sebuah kotak kayu hitam penuh debu. Dengan tangan gemetar, Vida membukanya. Isi kotak, foto-foto Hafiz dengan seorang perempuan cantik berambut panjang. Senyumnya mirip dengan bayangan yang selama ini Vida lihat. Surat-surat cinta dengan tulisan tangan yang rapi. Hafiz, kalau kamu ninggalin aku gak bisa hidup. Aku cinta kamu sampai mati. Dan satu benda paling mengejutkan, cincin berukir nama Melia. Vida terduduk, dadanya sesak. Semua perasaan bercampur, takut, cemburu, dan marah. Malam harinya, ketika Hafiz pulang, Vida menunggu di ruang tamu dengan kotak di pangkuannya. Mas, aku nemuin ini. Hafiz langsung berhenti langkahnya. Wajahnya berubah pucat. Vida, kamu buka itu.
Iya, aku harus tahu. Mas, siapa Melia? Kenapa setiap kamu ngomong cinta, bayangannya muncul? Siapa sebenarnya yang kamu cintai? Hafiz duduk pelan. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, Vida. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tapi aku memang pernah mencintai Melia. Dia perempuan yang sangat berarti dalam hidupku. Kami pacaran bertahun-tahun. Tapi aku nggak pernah janji mau nikah sama dia. Orang tuaku nggak setuju. Lalu dia bunuh diri? Tanya Vida tajam. Iya, dia datang ke rumah malam itu. Memohon biar aku nggak ninggalin dia. Tapi aku tolak. Keesokan paginya, dia gantung diri di belakang rumahnya. Hafiz melanjutkan dengan suara serak. Waktu itu, aku terlalu sedih. Fit, di pemakamannya, aku berdiri di atas tanah basah, dan aku bilang sambil menangis, kalau aku nggak bisa hidup bersamamu, Melia, cintaku tetap milikmu, walau kamu sudah mati. Vida terdiam. Mulutnya tak sanggup berkata apa-apa. Kamu tahu gak, Mas, kata-kata itu bukan cuma ucapan. Itu janji. Dan sekarang, Melia menagihnya. Malam itu, Vida bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Hafiz berdiri di tengah kabut. Di sampingnya, Melia berdiri memegang tangan Hafiz. Wajahnya tidak menyeramkan, justru sangat cantik. Tapi matanya menyimpan rasa benci yang dalam. Kamu bukan istri satu-satunya. Vida, aku masih di sini. Dan aku belum selesai. Vida terbangun dengan napas memburu. Hafiz terbangun juga, memeluk Vida. Sayang, kamu mimpi buruk. Mas, aku takut. Aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan kehilangan aku. Vida, aku janji. Jangan janji apapun, Mas, bisik Vida. Karena setiap janji bisa jadi pengikat bagi yang tak kasat mata. Sudah 3 malam berturut-turut Vida tak bisa tidur dengan tenang. Sosok perempuan berambut panjang itu kini tak hanya muncul di cermin atau bayangan kaca, tapi ia sudah bisa menyentuh. Malam sebelumnya, Vida merasakan rambutnya ditarik dari belakang saat Hafiz membisikkan kata cinta di telinganya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, kecuali bau bunga melati yang sangat menyengat, dan bekas luka cakaran di tengkuknya. Merasa semakin terdesak, Vida dan Gisel akhirnya mendatangi Mbah Kumis, seorang kakek tua di pinggir desa yang dikenal bisa melihat yang tak kasat mata. Setelah mendengarkan cerita mereka, Mbah Kumis hanya tersenyum pahit. Cucu, suamimu sudah berjanji pada arwah orang mati. Janji cinta yang tak ditepati. Perempuan itu tidak akan pergi sebelum Hafiz menepati ucapannya. Jadi, kami harus apa? Tanya Vida, hampir menangis. Kalian harus lepaskan dia. Arwah itu harus diyakinkan bahwa Hafiz sudah mengikhlaskan masa lalunya. Tapi itu tidak cukup. Kamu juga harus berani melawan. Kalau tidak, dia akan terus menempel dan bisa mengambil nyawa siapapun yang merebut cintanya. Malam itu, Vida dan Hafiz melakukan apa yang disarankan. Mereka pergi ke makam Melia, membawa bunga dan Al-Quran kecil. Hafiz membaca surat Yasin di hadapan pusara Melia sambil menangis. Maafkan aku, Melia. Aku pernah mencintaimu, tapi Allah punya jalan lain. Aku sekarang sudah menikah, dan aku ingin hidupku tenang. Aku ikhlas dan aku mohon, kamu juga ikhlas. Namun, angin kencang tiba-tiba berembus. Kabut turun. Dan, dari balik pepohonan, Melia muncul. Sosok arwahnya utuh, mengenakan gaun putih dan rambut menjuntai basah. Wajahnya tak lagi cantik, tapi penuh amarah. Kamu berani mengingkariku. Melia melayang cepat menuju Vida. Tapi kali ini, Vida berdiri tegak. Ia menggenggam tasbih dan membaca ayat-ayat perlindungan. Aku bukan musuhmu, Melia, tapi kamu sudah mati. Dan aku, istri sah Hafiz. Cinta sejati tak memaksa. Pergilah, kembalilah ke tempatmu. Sosok Melia menjerit. Suaranya memekakan telinga,
Sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi asap hitam dan hilang, perlahan-lahan. Sejak malam itu, sosok Melia tak pernah lagi muncul. Rumah mereka menjadi tenang. Tapi Vida dan Hafiz tahu, luka lama tidak bisa dihapus, hanya bisa diterima. "Kamu yakin gak menyesal menikahiku, Vid?" tanya Hafiz suatu malam. "Menyesal? Justru aku bangga. Karena aku tahu, cinta sejati bukan cuma soal bahagia, tapi juga tentang keberanian menghadapi masa lalu." Hafiz tersenyum dan mencium kening Vida. Tapi kali ini, tanpa bisikan romantis. Karena mereka tahu, kadang, cinta yang dibisikkan terlalu dalam bisa membangunkan mereka yang tak seharusnya bangun.